Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum melanjutkan video ini, bagi teman-teman beragama muslim yang belum melaksanakan sholat bisa di skip dulu. Nanti setelah kegiatan sholat bisa dilanjutkan videonya. Untuk pada sore kali ini biasanya saya membuat video pada malam hari, jadi berbeda ya. Pada sore kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa poin penting mengenai bagaimana caranya kita menetaskan telur dengan baik dan benar. Baik, untuk pada sore kali ini mengenai penetasan telur, kita harus memperhatikan beberapa faktor penting di dalam penetasan telur. Terutama saya tekankan kembali kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Saya tidak bosan untuk terus mengingatkan bagi teman-teman sekalian agar rajin atau rutin dalam memperhatikan suhu yang ada di dalam ruang mesin penetas telur, atau sering orang bilang inkubator. Jadi dalam inkubator ini perlu kita perhatikan secara berkala. Lebih baik kita menggunakan waktu yang berskala kecil daripada kita menggunakan waktu yang berskala besar. Misalkan kita cek pada pagi hari kemudian malam hari, sebaiknya itu jangan dilakukan. Untuk bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, saya sarankan agar dalam pengecekan suhu di dalam ruang mesin penetas itu dilakukan setiap 3 jam sekali, apabila teman-teman sekalian tidak terlalu sibuk di luar mesin penetas telur atau tidak memiliki kesibukan lain seperti itu ya. Itu saya sangat menekankan mengenai pengecekan suhu yang teratur. Itu sangat berdampak atau berpengaruh nyata bagi hasil penetasan yang kita peroleh nantinya. Karena untuk pengecekan suhu mesin penetas telur sangat berpengaruh bagi intensitas keberhasilan penetas telur atau persentase keberhasilan dalam menetaskan telur. Untuk itu, bagi teman-teman sekalian, bagi yang baru saja belajar mengenai bagaimana cara menetaskan telur, di sini saya akan mencoba memperlihatkan contoh termometer seperti yang video sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi anggaplah di sini kita memiliki 5 buah termometer. Jadi sepengetahuan saya, sepengalaman saya, dari beberapa termometer yang saya gunakan, itu semuanya tidak memiliki akurasi tingkat kepanasan yang diperoleh itu sama. Misalkan dari termometer yang satunya dengan, sebentar ya. Ya, bagi teman-teman sekalian agar lebih jelas untuk saya memperjelas, saya akan mencoba untuk memperlihatkan 2 buah termometer seperti ini ya. 2 buah termometer seperti ini, itu akurasi panasnya itu tidak sama. Walaupun termometer seperti ini lebih tepat akurasinya daripada termometer yang menggunakan kayu. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, agar tidak salah dalam penetasan telur, lebih baik misalnya dari teman-teman sekalian memiliki termometer, ada 5 buah termometer misalkan ya, kita letakkan semua termometer tersebut di dalam mesin penetas. Kemudian pasti terlihat jelas bahwasanya untuk kenaikan suhu dari termometer
yang lain dengan yang satunya itu pasti berbeda, berpengaruh, itu berbeda setidaknya beberapa mili lah, seperti itu. Jadi di dalam menggunakan termometer di sini, apabila teman-teman sekalian telah menggunakan termometer, misalnya satu buah termometer, dan pada saat penggunaan termometer tersebut hasil penetasannya bagus, berarti termometer tersebutlah yang dijadikan patokan untuk contoh termometer yang lainnya. Misalkan ini pas 38 derajat Celcius, kemudian ini 38,2 derajat Celcius, berarti kita harus mencoba untuk mengira-ngira dari mana ketepatan suhu sehingga yang termometer satu ini sama dengan yang ini, seperti itu ya. Karena ini yang dijadikan patokan untuk menghasilkan hasil penetasan. Dalam kita menetaskan telur itu intensitas keberhasilannya tinggi ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman sekalian, apabila dalam mengatur suhu mesin penetas telur menggunakan suhu yang tepat, kemudian rutin dalam pengecekan suhu, apabila memang suhunya itu sudah tepat dan telurnya masih tidak bisa menetas, berarti itu bukan kesalahan dari suhu yang ada di dalam mesin penetas, melainkan bisa jadi itu telur yang kita tetaskan tidak kurang baik ya, seperti itu. Bentar. Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, seperti video-video sebelumnya saya jelaskan mengenai termostat ya, termostat atau alat untuk mengukur suhu atau dalam menetapkan suhu yang kita inginkan. Di situ termostat kapsul yang saya gunakan seperti yang ada di belakang ini, apabila teman-teman membeli dalam bentuk satu unit itu akan lengkap ya, seperti itu. Apabila kita hanya membeli kapsulnya saja itu tidak lengkap. Maksudnya di sini kertas keterangan di mana kelistrikan yang tepat itu tidak ada di dalam kotak termostat itu. Jadi saya perlihatkan sebentar bagi teman-teman sekalian yang mungkin membeli termostat yang hanya berbentuk kapsul. Saya coba perlihatkan ya instalasi, contoh instalasinya seperti ini. Ini hanya melanjutkan video yang sebelumnya ya teman-teman, karena kemarin itu masih kurang ya, saya lupa untuk memperlihatkan skemanya ini seperti ini ya. Mungkin bisa dilihat dan dibaca untuk keterangannya itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, untuk video pada sore kali ini saya cukupkan dulu. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai bagaimana sistem penetasan telur yang tepat atau akurasi keberhasilannya itu bisa mencapai tingkat yang lebih bagus. Dari itu untuk teman-teman sekalian, di sini saya berbagi info, pengalaman ataupun ilmu, dan saya pun masih dalam tahap belajar. Apabila ingin mencoba, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.